Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah, kembali lagi bersama aku Rere di Pengen Syariah. Pengen Indonesia bebas riba. Yeay, oke, kembali lagi ke podcast aku. Dan kali ini aku tentunya as always gak selalu sendirian, karena selalu ditemenin sama narasumber yang pastinya kece abis gitu kan. Nah, kali ini aku ngundang salah satu mahasiswa terbaik di kampus terbaik di tanah air gitu kan, dengan jurusan yang pastinya relate banget nih sama topik yang akan kita bicarakan, yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini. Dan aku udah kedatangan Rahman. Hai Rahman. Halo Rere. Oke, saya hai dulu dong. Halo sama teman-teman. yang lain. Oke. Nah jadi Rahman udah bisa datang nih ke sini gitu. Nah kira-kira kesibukannya lagi apa sih akhir-akhir ini? Buat kesibukan ya paling kayak mahasiswa pada umumnya gitu ya, udah di akhir-akhir semester lagi ujian akhir aja gitu kan. Lagi overthinking sama nilai juga itu, kayak takut nilai turun gitu-gitulah. Itu terus juga ada beberapa tugas akhir yang harus dikerjakan. Mungkin itu aja sih paling sekarang. Oh iya, berarti selain ujian gitu ada kesibukan lain yang lagi kerjakan atau? Paling kesibukan ya belajar aja sih, kayak misalnya belajar tentang ekonomi juga kan, apalagi kan mahasiswa ekonomi syariah gitu kan. Terus juga belajar kan gue tuh suka sama editing gitu kan di dunia media, jadi ya paling belajarnya di dunia situlah paling gitu. Oke, berarti lagi suka editing sama belajar, pas banget nih berarti narasumber kita ya. Kita akan mengulas tentang perekonomian syariahan gitu kan. Kita mendatangkan narasumber yang oke banget gitu kan. Oke, nah jadi gini nih Rahman, semenjak COVID itu kan ya, kayak apa sih namanya, belanja online tuh makin kesini makin booming banget, betul. Ya kan? Iya. Bahkan aku sendiri pun suka banget gitu sama belanja online gitu. Nah, aku penasaran, kalau Rahman sendiri kan, kalau aku sebagai cewek emang suka online shopping gitu kan. Enggak, emang suka shopping, apalagi ada online yang lebih mudah, terus kayak semuanya ada, terus lebih gampang milihnya, variannya lebih banyak gitu. Nah, kalau Rahman nih dalam sisi laki-lakinya gitu gimana? Sebenarnya kalau cowok tuh nggak jauh beda sama cewek sih, cuma mungkin bedanya tuh di barang yang dibelinya aja gitu. Kalau cewek misalnya di toko orang tuh kan pasti kayak kosmetik, terus juga hijab gitu-gitu kan. Nah kalau cowok mungkin lebih ke dunia kayak entah itu di game atau misalnya gitu yang di passionin gitu. Ya gitu sih. Dan kalau gue sendiri sih emang suka juga gitu, apalagi kan hobi gue nih kayak misalnya di dunia media gitu kan, agak sedikit sulit mencari barang-barangnya kalau offline gitu, dan juga belum tentu ada kan. Nah dengan adanya si e-commerce ini yang mewadahi banyak toko di Indonesia, jadi lebih gampang aja gitu. Oh iya, benar-benar stereotipnya masih tetap sama gitu kan, kayak semua orang dari dulu sampai sekarang toko hijau sama toko oranye buat ceweknya gitu kan. Iya benar sih, benar banget, karena di dalamnya juga itu, dan berarti gak jauh beda lah ya, bedanya cuman pembelian barangnya beli apa aja gitu kan. Tapi intinya emang masyarakat Indonesia sampai sekarang pun suka banget gitu sama belanja online gitu kan. Nah di dalam belanja online ini kan yang pasti berarti sistem pembayarannya itu lebih bervariasi gitu kan daripada offline. Kalau offline tuh kalau nggak kita kredit ya kan, atau nggak kita pakai debit card, atau enggak cash gitu kan. Dan biasanya cash, apalagi kalau di warung-warung tuh nggak tersedia banyak, sedangkan barang-barang di warung itu banyak ada di Shopee. Sorry sebut merek. Ada di toko oren. Oke, ada di toko oren gitu kan barang-barang itu. Nah kalau misalkan dari aku sendiri nih, aku biasanya kalau misalkan belanja online itu suka bayarnya tuh pakai ini. Jadi kalau misalkan di real life tuh kalau di offline tuh pakai debit card. Tapi kan sekarang udah ada mobile banking kan, dan itu memudahkan banget, kayak cuma tinggal masukin kode, abis itu kebayar gitu. Udah ada nominalnya segala macam gitu. Karena kalau pakai sistem pembayaran yang ada di dalam ininya, yang identik sama si e-commerce-nya itu, entah itu toko oranye atau toko ijo, itu tuh biasanya kayak bikin boros gitu, kayak betul. Kita cuma bisa pakai itu di toko itu gitu kan. Walaupun ada beberapa pembayaran lain itu bisa pakai pembayaran itu, cuman kalau aku sendiri prefer untuk bayar pakai m-banking gitu kan, karena lebih mudah dan lebih, menurut aku lebih hemat aja gitu. Walaupun ada biaya adminnya ya gitu, dan jarang dapat gratis ongkir gitu. Nah kalau dari Rahman sendiri, sistem pembayaran apa sih yang biasanya digunain kalau misalkan lagi online shopping gitu? Kalau gue sendiri gitu ya teman-teman, lebih kayak gak jauh beda gitu sama Rere ya. Entah itu bisa pakai m-banking, atau yang paling sering sebenarnya bayar pakai retail gitu teman-teman, kayak dari Indomaret, Alfamaret gitu. Soalnya
emang si toko retailnya tuh nggak jauh dari rumah kan, jadi tinggal jalan dikit nyampe gitu. Dan juga belinya juga kadang kan nggak nyampe kayak 100.000 atau berapa gitu kan, jadi langsung cash lebih enak juga. Sekalian gitu kan. Beli apa gitu ya di sana gitu kan. gitu. Nah kalau M-Banking juga sering kalau misalnya beli sesuatu yang kayak udah di atas 200, 300 gitu kan, jadi lebih enak aja gitu kan, dompet lebih tebal gitu kan, seolah-olah gitu kan. Nah tapi kalau misalnya pembayaran gitu ya, kalau Rere lihat gitu ya di masyarakat sekarang banyak banget tuh iklan-iklan yang bertebaran gitu di TV khususnya ya, kayak yang toko oren pay later gitu loh. Nah itu kayak salah satu cara pembayaran yang lumayan happening nih sekarang di Indonesia gitu kan, apalagi dengan yang COVID tadi gitu yang Rere bahas kan, lebih banyak lah gitu orang yang menggunakan pay later untuk pembayarannya gitu. Iya benar banget. Iya benar banget ini. Pay later tuh lagi booming banget gitu kan, entah itu orang-orang, apalagi banyak yang kelilit kan dari gara-gara pay later itu, dan iklan-iklannya tuh makin membombardir gitu. Karena apa? Masyarakat itu karena ada online shopping yang tadi lebih mudah, jadinya lebih konsumtif. Nah kalau menurut aku sendiri nih, karena mereka nih toko-toko ini, e-commerce ini melihat masyarakat itu daya belinya semakin meningkat gitu kan, semakin konsumtif, kayaknya cocok nih kalau dimasukin pay later. Pay later itu kan kayak kreditnya online gitu kan, gitu kan. Tetap aja kayak banyak tuh yang kelilit utang dari sana gitu. Dan kalau misalkan yang aku lihat nih ya dari luarnya, kayak kerugiannya tuh banyak gitu, walaupun keuntungannya tuh bahasanya tuh di depan mata doang, sekelibat doang, abis itu ntar ujung-ujungnya mereka susah bayarnya gitu. Nah kalau karena Rahman nih sebagai mahasiswa ilmu ekonomi syariah gitu, nah dari pandangan Islam gitu, dari pandangan ekonomi syariah, pay later ini gimana sih sebenarnya? Sebenarnya untuk masalah pay letternya itu dibahas sama MUI juga gitu. Sudah ada keluar fatwanya itu DSN nomor 116, garingnya lupa, terakhirnya itu 2017 gitu kan. Nah, DSN itu membahas tentang si pay letter ini gitu. Dan kalau misalnya kita telusuri lagi gitu, pay letter tuh kan sebenarnya tuh kayak kayak akad pinjaman gitu. Nah, akad pinjaman tuh di dalam Islam tuh ada namanya tuh qard gitu. Nah, di qard ini tuh ada dalil tuh yang saya pelajarin gitu, yaitu kullu qardin jarun naf'an fahuwa riba gitu, yang artinya tuh barang siapa yang ada qard, ada tambahan nilainya, itu berarti riba gitu. Nah, jadi si kredit ini ya, baik yang dulu kayak di TV ada home credit, yang lain sebagainya, sampai sekarang ada pay letter, itu sebenarnya jatuhnya ke riba gitu, Sedangkan kita tahu gitu kan, di Islam kalau riba di Al-Baqarah banyak membahas tentang riba tuh, kayak dia itu disamakan dengan orang gila, dengan orang yang ya gitulah gitu kan, di dalam Al-Quran gitu. Jadi menurut pandangan Islam gitu, meskipun dibolehkan asalkan tidak ada penambahan nilai yang sangat besar gitu, yang bisa membuat si masyarakatnya jadi terlilit utang gitu. Intinya qard itu tadi pinjaman gitu kan. Tapi kalau misalkan ada tambahan, yang mana yang aku lihat nih, semua pinjaman hampir semuanya kecuali yang syariah gitu ya, itu pasti ada tambahan, dan itu riba gitu. Jadi kayak riba tuh di mana-mana, termasuk tadi pay later berarti ya. Pay later itu selalu ada ribanya gitu kan. Karena kalau misalkan kita lihat pay later yang nggak ada tambahannya, waktu ngembaliin uangnya itu nggak ada nggak sih? Belum ada kan? Kayak di Indonesia sih. Kalaupun ada gitu mungkin mengajukan pinjamannya ke bank, bukan lewat pay letter, berarti beda akad berarti, bukan lewat. Dan itu juga ke bank syariah. Iya gitu betul. Kalau misalnya pakai bank konvensional sama aja gitu kan, jadi percuma juga. Iya. Berarti pada intinya pay letter itu tidak dianjurkan gitu ya? Ya kalau saya sendiri nih ya, daripada misalnya menggunakan pay letter, lebih baik nabung dulu nih untuk barang yang mau kita beli, baru abis itu kita bayar lewat cash. Karena kan kadang kalau bayar lewat cash jauh lebih murah gitu kan, kayak barang bisa kepotong 100-200 ribu gitu kan. Tapi kan ada juga beberapa orang yang emang lagi butuh barangnya saat itu, belum ada duitnya, mungkin bisa pakai pay letter, tapi di consider lah gitu. Pada intinya kita itu lebih baik nabung dulu nih, daripada kita tergiur sama suatu barang habis itu kita pakai pay later yang ujung-ujungnya kelilit utang. Lebih baik kita itu nabung dulu, nanti kita bayar cash atau pakai debit gitu kan, dengan uang yang udah kita punya. Oke, mungkin segitu aja. Jadi kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat itu harus lebih bijak agar tidak terlilit hutang-hutang yang tidak diinginkan. Oke, mungkin segitu aja. Thank you banget Rahman udah hadir pada udah ngundang nih. Luar biasa banget. Luar biasa. Mungkin bisa say goodbye dulu buat penonton podcast ya. Dadah semuanya. Dadah. Makasih. Dadah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semua.